Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya yang memiliki 1128 suku bangsa di dalamnya dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi individu. Hal ini menuntut seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan berbagai kalangan dari beragam kebudayaan. Bagaimana cara orang dengan kebudayaan berbeda-beda melakukan komunikasi? Dari sinilah lahir suatu kebutuhan untuk beradaptasi dalam berkomunikasi antar individu. Suatu perilaku ini secara padu tersusun dan dibahas melalui salah satu teori komunikasi, yaitu teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory. Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Howard Giles. Ia merupakan pendidik, penulis, dan ahli sosiologi Inggris Amerika. Pernah menjadi profesor riset komunikasi yang terhormat di Departemen Komunikasi Universitas California, Santa Barbara. Howard Giles dikenal karena mengembangkan teori akomodasi komunikasi dan memiliki beragam minat penelitian di bidang riset dan teori komunikasi. Teori akomodasi komunikasi bermula pada tahun 1973, yaitu ketika Giles pertama kali memperkenalkan gagasan tentang model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang terdengar dalam suatu wawancara. Communication Accommodation Theory sebelumnya dikenal sebagai Speech Accommodation Theory. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Teori akomodasi komunikasi adalah adaptasi, yaitu bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Teori ini berpijak pada landasan logika bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka akan berusaha untuk menyesuaikan pola vokal dan tindakan mereka untuk mengakomodasi orang lain dalam upaya pencapaian tujuan komunikasi, yaitu pemahaman dan kesamaan makna dari suatu pesan. Itu berarti kedua individu tersebut menyesuaikan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara bahasa, konteks, dan identitas. Teori akomodasi komunikasi memiliki sejumlah asumsi yang menjadi dasar pemikiran dibangunnya teori ini. Pertama, persamaan dan perbedaan berbicara serta berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Kedua, cara di mana kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Dan yang terakhir, keempat, akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Selama berlangsungnya interaksi komunikasi, orang akan mencoba mengakomodasi atau menyesuaikan gaya bicara satu sama lain. Interaksi ini dilakukan dalam dua cara, yaitu konvergensi dan divergensi. Konvergensi adalah strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Sementara itu, kebalikannya, yaitu strategi berupa usaha untuk menonjolkan perbedaan di antara masing-masing individu. Dalam percakapan dengan anak kecil,
kita akan menggunakan bahasa dan intonasi suara yang mudah dipahami oleh anak seusia mereka. Dalam percakapan dengan seorang anak remaja berusia 15 tahun misalnya, kita akan menggunakan kosakata yang pada umumnya digunakan oleh anak-anak remaja. Berbicara dengan kakek berumur 85 tahun, kita akan memperlambat cara bicara dan menggunakan beragam mimik atau ekspresi muka untuk mendukung komunikasi kita. Berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan.